Seri nanoflare paling terjangkau, Yonex Nanoflare Drive. Halo teman-teman, selamat datang di channel Orbitro bersama saya Vincent. Di video kali ini saya nggak membahas raket baru. Ini raket yang udah dirilis beberapa tahun lalu, tapi sepertinya masih menarik buat dibahas. Yonex Nanoflare Drive. Nih. Kenapa menarik? Di video yang lalu saya kan habis bahas Nanoflare 1000 Play yang bahkan sebagai versi Play dia itu udah terbilang mahal gitu di harga 800 ribuan lebih. Nah, Nanoflare Drive ini menarik karena dengan harga yang jauh lebih murah yaitu 450 ribuan. Tapi menawarkan fitur yang sama dengan Nanoflare 1000 Play. Sebut aja, ada Sonic Flare System, ada Nanocell Neo, dan fitur lain yang sama persis. Kalau emang sama persis, terus kenapa ini bisa dijual setengah harga ya? Nah, bagian itu yang bikin saya penasaran. Ntar dulu lah, sekarang kita bahas raket ini sendiri dulu. Kita mulai dari dimensinya. Panjang raket ini 675 mm. Lebar framenya ini 11 mm. Sedangkan buat shaftnya itu diameternya 7,1 mm dengan tipe fleksibel. Nah, terus beratnya ketika kosong itu kategorinya 4U atau sekitar 82-83 gram ya, sekitar itu. Buat balance point-nya saya lupa ngukur waktu raket ini kosongan. Tapi setelah dipasang senar dan grip kayak gini, balance point-nya itu ada di 288 mm. Ya, bisa dibilang balance lah raket ini. Masuk ke bagian desain. Yonex memilih finishing doff buat raket ini. Terus dikombinasiin sama warna-warna agak metalik. Dalam kasus raket ini yaitu merah metalik gitu ya. Setelah itu ada dikal-dikal tegas di bagian shaftnya ini. Kayak apa ya, temanya tuh tema-tema digital agak racing gitulah ya, kayak gini. Sampai ke frame-framenya juga. Dia tuh kayak pengen kasih kesan raket ini punya kecepatan yang bagus gitu. Ya, oke lah dikal-dikal kayak gini. Terus di bagian atas frame ini dikasih warna hitam polos. Nah, tapi di salah satu sisi dia dikasih tulisan Nanoflare. Nah, ini keren sih bagian tulisan ini. Ya, oke lah, saya suka desainnya. Nggak berlebihan, finishing doff-nya juga bagus banget. Nggak ada komplain soal desain. Masih di bagian frame, raket ini punya frame isometrik khas Yonex dipadukan dengan aeroframe yang bisa dilihat dari pipihnya bagian pinggir frame ini. Nah, ini dia pipih, bukan yang boxy gitu. Kelihatan ya pipih. Setiap dari bawah terus sampai ke atas. Nah, tuh. Oke, frame ini dipilih karena memang daya tarik sebuah Nanoflare itu adalah kecepatan swingnya. Nah, kalau hanya dilihat dari aspek-aspek itu, seharusnya nggak ada perbedaan yang berarti kalau dibanding Nanoflare 1000 Play. Paling cuma kelenturan shaftnya aja, yang ini fleksibel, sedangkan si Nanoflare 1000 Play itu medium. Sisanya sama semua. Terus, apa yang bikin perbedaan harga cukup jauh itu? Kita masuk ke review pemakaian saya. Impresi pertama saya mengayunkan raket ini, kok ada yang beda ya? Swingnya itu nggak secepat si Nanoflare 1000 Play. Ada rasa berat yang nggak biasa. Saya merasakan distribusi berat dari raket ini tuh kayak kurang merata gitu. Jadi di bagian shaft sini sampai ke frame bawah
itu rasanya solid. Sedangkan di bagian atas ini, itu tuh kayak kosong atau ya nggak sesolid bagian yang bawah tadi lah. Nah, apakah itu buruk? Enggak juga, karena ada banyak opsi buat bikin balance sebuah raket itu jadi headlight. Kebetulan aja Yonex pilih cara ini. Apakah raket headlight yang dibuat dengan metode ini cocok dengan semua orang pecinta raket headlight? Itu baru persoalan lain. Sebenarnya semua raket yang memakai teknologi Sonic Flare System itu ada perbedaan rigiditas antara bagian bawah dan atas frame. Cuma buat kasus raket ini tuh kayak eksekusinya agak kurang. Perbedaan rigiditasnya itu kerasa banget ketika di swing. Ya, bolehlah, nggak segitunya masalah. Dan justru membuat swing dari raket ini jadi mudah diprediksi dan dikendalikan. Nggak kecepatan, juga nggak telat. Bikin gampang memperhitungkan timing yang tepat, kapan harus mengayunkan raket. Masuk ke aspek power, raket ini punya kemampuan buat menghasilkan swing yang bertenaga. Mungkin juga terbantu sama shaftnya yang fleksibel. Dan justru disinilah perlu digarisbawahi. Kenapa? Karena saya merasa ini sedikit mengkhianati kodrat keluarga Nanoflare yang seharusnya punya swing yang cepat dengan power yang tidak mengecewakan. Tapi di raket ini, saya merasa powernya itu dapat banget. Powernya itu besar. Tapi swingnya itu agak kurang, jadi kerasa sedikit lambat. Kalau dipikir-pikir, ini malah kayak sebuah Yonex Astrock yang dibikin headlight. Nah, kesimpulannya, Nanoflare Drive ini sepertinya pengen berkata, halo, kalau kalian mau mencicipi performa keluarga Nanoflare dengan harga terjangkau, pilih saya ya. Meskipun menurut saya itu tidak dieksekusi dengan baik. Tapi apakah itu membuat raket ini jelek? Jelas enggak. Raket ini sangat friendly kepada usernya. Swingnya nggak terlalu cepat, bikin perhitungan timing mukul tuh lebih gampang. Power yang dihasilkan juga bukan kaleng-kaleng. Bobotnya nggak bikin tangan cepat capek. Balance point-nya setelah dipasang senar, grip juga relatif masuk kategori raket even balance. Mudah dikendalikan juga. Ya, anggaplah itu tadi. Ini tuh kayak semacam Yonex Astrock yang dibikin lebih headlight. Kalau teman-teman cari raket dengan kriteria itu, ini sangat cocok. Tapi kalau kalian mengharapkan raket yang bisa merepresentasikan keluarga Nanoflare dengan baik, bukan raket ini yang kalian cari. Sip, sekian video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton sampai selesai. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman yang lain. Saya Vincent, undur diri.